Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasi ini adalah informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tanah air. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Yaitu ada informasi terbaru, yaitu tentang status P3K, di mana ada info baru dari Kepala BKN tentang status P3K. Nah, pada informasi ini katanya bukan lagi ASN, itu banyak info yang beredar Bapak Ibu ya. Jadi untuk memastikan apakah benar status P3K bukan lagi ASN atau masih tetap ASN, tentunya ini perlu klarifikasi. Nah, untuk memastikan benar atau tidak, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini ada satu informasi yang dimuat oleh jpnl.com Jakarta, yang mana informasi ini beredar kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kabar terbaru ini memantik keresahan di kalangan tenaga honorer. Kenapa tidak? Karena apabila informasi ini benar, maka jelas honorer merasa dirugikan. Pasalnya, kabar tersebut menyebut ada P3K model baru yang akan diberlakukan sebagai solusi dari kebijakan penghapusan honorer yang dimulai 28 November 2023. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, yaitu ada model baru ya. Ada P3K model baru yang akan diberlakukan sebagai solusi dari kebijakan penghapusan honorer yang dimulai tanggal 28 November 2023. Nah, tentang bagaimana P3K model baru, ikuti terus informasinya. Solusi tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Asosiasi Pemda pada rapat koordinasi 18 Januari 2023 bulan yang lalu. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, FGH NLPSI, Hetty Kustrianingsih, bahkan menyebutkan isu panas mengenai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. JPNN.com mencoba mencari kebenaran informasi tersebut kepada pelaksana tugas PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana. Bima mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K, namun beliau enggan membeberkan detailnya. Alasannya, hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan asosiasi Pemda tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR RI. Nah, artinya Bapak Ibu, isu itu benar tetapi belum sah ya, belum resmi karena memang butuh proses, yaitu harus dilaporkan kepada Komisi 2 DPR RI. Tentunya ini untuk persetujuan. Beliau mengatakan nanti saja saya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju. Ini kata Bima Haryawibisana kepada jpnn.com pada hari Selasa 7 Februari 2 minggu yang lalu. Di sini dipaparkan P3K tetap ASN. Dia juga menegaskan bahwa P3K tetap ada, tetapi dengan pengaturan berbeda. Mengenai isu bahwa P3K model baru menghilangkan status sebagai ASN, dibantah oleh Bima. Artinya kalau dibantah berarti itu tidak benar, ya. Berarti bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa itu adalah hanya isu semata, ya, yang sudah beredar di kalangan masyarakat. Tetapi dengan membantah berarti isu tersebut tidak benar.
yang diakui oleh beliau bahwa pengaturannya memang berbeda ya dari P3K sebelumnya dengan P3K yang baru, tetapi statusnya tetap ASN. Beliau mengatakan, nggak benar itu, ya P3K ya tetap ASN. Kan ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tegasnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K. Kedudukan keduanya diperkuat dengan turunannya yaitu PP Manajemen, PNS, dan PP Manajemen P3K. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan honorer, Bima mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD maupun Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM untuk tidak memberikan informasi maupun pernyataan yang belum ada landasan hukumnya. Nah, ini satu keyakinan kita Bapak Ibu bahwa memang ya informasi itu hanya isu semata tetapi belum diundangkan. Ya, belum ada payung hukum sesuai dengan pernyataan beliau di sini. Dalam arti pernyataan PLT Kepala BKN. Seluruh BKPSDM dan BKD tidak punya info mengenai pengaturan terbaru P3K ini. Mereka juga tidak punya kewenangan menjelaskan kebijakan yang belum ada, sambung Bima Haryawi Bisana. Sebelumnya juga, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, Bima Arya menyampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-aparatur sipil negara pada hari Rabu 18 Januari. Sudah ada titik terang. Nah, dengan sudah ada titik terang Bapak Ibu tentang kebijakan penataan honorer, berarti besar harapan untuk Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi ASN. Baik dengan status ASN P3K, demikian dengan status ASN PNS. Disebutkan bahwa baik pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dan PLT Kepala BKN Bima Haryawi Bisana, serta Asosiasi Pemda, sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rakor tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan P3K masih menjadi polemik. Kenapa tidak Bapak Ibu? Karena memang ada satu kesimpang siuran antara penyertaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang mana pemerintah pusat mengatakan bahwa ya dana gaji dan tunjangan P3K ASN P3K itu sudah ditransfer ke Pemda melalui DAU. Kemudian Pemda juga mengatakan bahwa pengangkatan ASN P3K itu terbatas karena anggaran belum dapat dari pemerintah. Nah, itu tentunya urusan dari pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Yang jelasnya di sini adalah satu hal yang telah dipikirkan oleh Menpan RB, kemudian Kepala BKN, bahwa untuk regulasi baru tentang kesepakatan mengenai ASN P3K ini sedang dipikirkan dan solusinya sudah ditemukan. Tinggal penerapan kapan kira-kira pengangkatannya menjadi ASN. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditransfer lewat dana alokasi umum atau lewat DAU. Bagian pembiayaan ini penting akan pembagian antara porsi pusat dan daerah, kata Arya Bima yang juga Wali Kota Bogor ini. Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, menerangkan regulasi yang akan disusun itu diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, tentunya Bapak Ibu kedua belah pihak di sini yaitu pemerintah dan honorer. Pusat dan daerah mencari win-win solusinya, win-win solutionnya, dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi, khususnya bidang keuangan. Masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-aparatur sipil negara, ungkap Sultan yang juga Bupati Dharmasraya. Sementara itu, Menpan RB Azwar Anas mengatakan Asosiasi Pemda sudah sepakat bersama pusat dalam penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara atau dalam hal penyelesaian tenaga non-ASN.
Dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, APPSI, APEKSI, APKASI, dan BKN, tujuannya mencari alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah mengerucut dan akan dirumuskan ulang oleh tim dari asosiasi Pemda, ucapnya. Terkait pembiayaan gaji dan tunjangan P3K, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pemda dan Komisi 2 DPR RI menyampaikan sejumlah usulan kepala daerah. Pertama, Pemda mengusulkan gaji dan tunjangan P3K guru ditanggung oleh pusat, sedangkan P3K tenaga teknis dibiayai oleh daerah. Kedua, Pemda mengusulkan agar gaji pokok ditanggung oleh pusat, Pemda menanggung tunjangan. Selain itu, Menteri Anas juga pernah mengungkapkan 3 opsi yang digodok pemerintah, yaitu diangkat seluruhnya honorer menjadi ASN, kemudian diberhentikan semuanya, dan terakhir diangkat ASN berdasarkan skala prioritas. Di sini perlu penjelasan Bapak Ibu, sekalipun ada opsi kedua yaitu diberhentikan, maka itu bukan opsi atau solusi penyelesaian honorer. Maka yang jelasnya, sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa opsi atau solusi penyelesaian honorer hanya ada 2, yaitu poin pertama dan poin kedua, yaitu diangkat seluruhnya atau diangkat dengan skala prioritas. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.